Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama Yayu Poppy. Sebelumnya Yayu Poppy menyampaikan duka cita dan bela sungkawa kepada keluarga korban penambang emas yang semuanya berasal dari Bogor. Yayu Poppy turut bersedih. Semoga korban husnul khotimah diterima dengan baik di sisinya. Amin. Tapi sebelum itu lor, kalian tahu nggak kalau di Banyumas itu ternyata ada tambang emas? Ngerti orang, no pira tambang emas, nang Banyumas. Nyombe orang ngerti. Oke, lor, ternyata ya selama ini bertahun-tahun hidup di Banyumas baru tahu kan kalian kalau ada tambang emas dan lokasinya itu ada di Aji Barang. Itu pun ketahuan gara-gara ada kecelakaan. Kecelakaan kerja ini membuat 8 orang yang berasal dari Bogor penambang emas itu tidak bisa keluar dari lubang galian dan semuanya tertimbun, tidak bisa ditemukan. Ceritane kepriwe jal. Nah, awalnya itu di tanggal 26 Juli 2023 itu ada laporan bahwa 8 orang itu belum bisa keluar dari situ lur. Jadi lubangnya itu tuh kecil ya, kurang dari 1 meter. Cuilik tenan, wis cukupe kuwi mu wong siji tok seawak mlebu. Nah, kuwe ora ketemu. Kancane kuwe jare manggil-manggil dari atas kok nggak ada yang menjawab, terus juga tahu-tahu bahwa udah ada air. Akhirnya sempat ditolongi secara mandiri, tetap nggak bisa, laporlah ke pihak berwajib. Nah, pada hari itu juga akhirnya dibentuklah tim gabungan untuk menyelamatkan 8 orang itu. Karena rembesan airnya itu banyak guys. Di kedalaman 10 meter itu sudah rembes air, padahal kedalaman tambang itu mencapai 60 meter. Bayangkan. Permukaan air. Ini lubang yang ada pekerjanya, kedalaman kurang lebih 50-60 meter. Ini sambungan dari ini, tekukan 1, 2, 3, 4 ini sambungan ini. Tadi kata-katanya nyambung. Terus posisi air baru berkurang 1 meter. Tadi diduga rembesan air dari sini. Jadi posisi di atas kedalaman yang ada posisi korban. Iya, pekerja. Ya, kemungkinan posisi tercepat di bawah sini. Kalian bisa bayangkan betapa banyaknya air di situ ya. Nah, akhirnya karena melihat seperti itu, tim penyelamat pun berupaya untuk menyedot. Jadi air yang ada di situ disedot dulu nih pakai pompa ya kan. Ada banyak sekali itu pompa yang buat nyedot, bahkan satu lubang itu bisa sampai 9 pompa. Dan untuk kalian tahu nih, di daerah lokasi penambangan itu nggak hanya ada 1 lubang ya, itu ada banyak sekali, totalnya ada 35. Yang 30 itu aktif dan yang 5 udah nggak aktif. Nah, itu nggak cuma 1 lubang yang disedot, jadi ada beberapa lubang yang berair itu disedot terus sama tim penyelamat. Dan kalian tahu nggak, sudah disedot sampai lama banget itu airnya bukannya berkurang, malah naik sampai akhirnya juga dari Pertamina kirim bantuan pompa buat nambahin penyedotan airnya, tambahin terus, masih belum berhasil guys. Akhirnya di hari Minggu itu warga itu istighosah, berdoa bersama-sama di situ untuk para korban supaya didapatkan solusi yang terbaik. Itu di hari ke-6 ya, itu masih belum ditemukan. Dan akhirnya di hari ke-7 tambang ilegal yang ada di desa Pancurendang, Aji Barang itu ditutup. Ditutup ini bukan berarti terus diuruk tambangnya, lubangnya itu ditutupin pakai semen yang banyak, bukan. Tapi itu cuma ditutup supaya nggak beroperasi lagi, supaya tidak ada korban lagi guys. Terus kemudian keluarga korban juga datang ke situ saat penutupan untuk memberikan penghormatan terakhir. Ada acara tabur bunga dan dibuatkan nisan ya. Jadi di lokasi penambangan itu ada nisan dengan 8 nama penambang. Tim SAR menyatakan bahwa 8 penambang emas itu hilang. Nah, karena keluarga juga sudah ikhlas, dan kemarin kan sempat cerita-cerita nih, ternyata ada juga yang memberikan seperti kesannya itu pesan terakhir. Salah satu korban itu namanya almarhum Mas Rohman ya. Dia bilang nih ke
saudaranya, besok jemput ya, sekalian mau pulang gitu. Nah pulang itu kan pulang ke Bogor maksudnya kan, tapi ternyata kita nggak tahu pulangnya itu ya benar-benar pulang ke Rahmatullah gitu. Itu baru satu. Terus ada lagi saudara korban yang dikasih pesan terakhir itu, saya nggak bisa jauh-jauh dari almarhumah istri. Nah itu ada salah satu juga yang ngomong seperti itu. Banyak sekali yang kehilangan ya, nggak cuma keluarga korban aja yang sedih, tapi juga warung-warung yang jualan di situ. Jadi ada satu warung nih yang berada di dalam lokasi tambang, dan memang di situ tuh warungnya tempat biasa korban dan para pekerja tambang itu biasa pada makan di situ, kalau istirahat di situ, karena memang mereka tuh nggak ngontrak guys. Jadi itu kan ada bedeng-bedeng di sekitar lokasi tambang, mereka tinggalnya di situ, mereka kerja di situ, tinggal di situ, semua nyuci baju apapun sampai makan juga di situ. Bahkan salah satu pemilik warung itu cerita juga kalau dia itu kadang suka dapat pesanan makanan. Jadi kalau pekerja tambang nih lagi gali di dalam lubang yang dalamnya puluhan meter itu pesan makan itu dianterin makan guys. Makanya di dalam lubang galian, jadi nggak makan, kita makan ke warung enggak, tapi dianterin, dan nganterinnya pakai timba kayak gue lah ya, jadi dijujuk ngisor sampai ke dalam kayak gitu. Nah gimana sih awalnya kok ada tambang emas di wilayah Desa Pancur Rendang? Oke, kemarin Yayu Popi sempat ngobrol-ngobrol nih sama Kades Pancur Rendang. Kok bisa ya tiba-tiba di satu daerah di desa ada tahu itu tanahnya itu ada emasnya. Tahu dari mana kira-kira? Banyumas. Banyu mengandung emas kayak gue dan ya. Gue Yayu Popi mau ngarang aja tengah aku ya. Gue ngarang. Nah, jadi awalnya itu ada beberapa warga itu yang datang ke Sungai Tajur. Itu kan deket situ ada Sungai Tajur ya di Desa Pancur Rendang. Nah di situ tuh nemu batunya itu mengandung emas. Wow. Konon katanya. Cuma setelah itu 2014 setelah tahu ada batu yang mengandung emas di sungai, barulah orang berbondong-bondong ke Sungai Tajur itu untuk cari bebatuan lain, cari mereka nambang emas yang ada di sungai. Nah awalnya itu dari sungai, jadi belum gali seperti itu. Nah, setelah bertahun-tahun datanglah masyarakat juga dari luar, jadi nggak cuma dari masyarakat Desa Pancur Rendang aja. Makanya kemarin kenapa korbannya dari Bogor. Kalau kata Kades Pancur Rendang sih memang orang-orang yang dari Bogor itu lebih ahli katanya sih, lebih pro untuk gali tambang itu. Dan kalian tahu nggak kalau tambang yang kotakan itu sing kayak keton cilik kue kan anak kayu-kayune kue manual guys, kue gali diketuk manual. Jadi orang kayak tambang nang Papua kayak sing gede kae nganggo alat ora ya bener-bener manual banget. Jadi digali nganggo pacul ya kan, sogi kayu gali lagi, sogi kayu kayak gitu terus sampai puluhan meter. Jadi kalian bisa bayangkan betapa besarnya tenaga mencari bongkahan emas itu gitu loh. Itu kan masih belum berizin. Kalau belum berizin ilegal seperti itu, nanti yang kena siapa? Nah, seperti kasusnya Desa Pancur Rendang ini ada 4 tersangka yang akhirnya diamankan itu 3. Nah, yang satu itu masih menjadi buron dan belum berhasil ditangkap. Inisialnya DR gitu teman-teman. Nah, yang 4 tersangka itu ada yang pemilik lahan, kemudian ada juga yang pengelola, kemudian ada juga dia yang pemodal alias bosnya yang modalin tambangnya itu biar tetap berjalan. Nah ini juga bisa terjadi di daerah lain guys. Jadi kalau kalian misalnya denger ada tambang emas Banyumas di tempat lain terus mau ikutan kerja, waduh mending cari yang aman-aman aja. Bok anak apa-apa engko malah salah maning ya bok. Wis yang aman-aman bae ngodek kayak Popi ki lho ngodene nang gromet mai doang ya bok.